Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Saya baca ayat 1 dan ayat 2. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah memberi itu perintah. Memberi itu perintah. Sepanjang bulan Mei saya akan mencoba untuk membahas tentang memberi. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari kalimat ini, yaitu memberi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita mendengar kata memberi, maka sebenarnya hal itu sudah kita dengar berulang-ulang. Bahkan sejak kecil sampai hari ini, kata itu sering diulang-ulang. Dan bahkan kita semua sudah pernah melakukan hal itu. Tetapi saudara, izinkan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, untuk kita bersama-sama mempelajari kembali, mengingatkan kita kembali. Biarkan firman Tuhan memberikan nasihat baru bagi hidup kita. Firman Tuhan memperbaiki hati kita kembali. Dan cara kita di dalam memberi kepada Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Bagaimana dia menyikapi perintah Tuhan di dalam memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memberi itu adalah inisiasi dari Tuhan. Inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberi perintah kepada Abraham di ayat yang kedua. Dan perintah Tuhan kepada Abraham itu jelas. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saudara, Abraham punya dua orang anak. Satu Ismail dari Hagar, dan yang kedua yaitu Ishak dari istrinya yang sah, yaitu Sarah. Tentunya saudara, anak yang dijanjikan kepada Abraham bukanlah Ismail. Ismail adalah usaha Abraham untuk menggenapi janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kadang Tuhan sudah janji pada kita, tetapi kita kurang sabar untuk menunggu janji Tuhan itu. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Memang ada hasil yang kelihatan, tetapi sebenarnya itu bukan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi anak yang Tuhan janjikan itu adalah Ishak, yang lahir dari kandungan Sarah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Abraham sangat mengasihi dia. Dan Alkitab juga mencatat bahwa anak tunggal itu berarti Abraham punya satu anak saja yang diakui oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memberi itu bukan perintah manusia. Sekali lagi, memberi itu bukan perintah manusia.
Dalam hal ini hamba Tuhan, gembala, pemimpin rohani, kakak rohani, pembimbing rohani, para rasul, para penginjil. Saudara, itu bukan perintah mereka. Memberi juga bukan perintah organisasi, bukan perintah daripada gereja, bukan perintah dari sel group, bukan perintah dari satu komunitas rohani, bukan aturan dan anggaran dasar dari satu organisasi untuk kita memberi. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa memberi itu adalah perintah dari Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara, bisa atau tidak, saudara, tidak tergantung pada bagaimana kita di dalam meresponi akan perintah memberi itu. Tetapi yang jelas di sini ialah memberi itu adalah perintah. Sekali lagi saudara, kenapa kalimat ini terus menerus saya ucapkan? Karena mengandung makna yang sangat dalam. Jika manusia yang memberi perintah itu, maka saudara dapat memilih untuk suka atau tidak suka. Jika manusia yang memberi perintah itu, saudara bisa memilih mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa, sekarang atau nanti. Saudara, tetapi Tuhan yang memberi perintah. Dan itu yang akan saya bahas buat kita hari ini. Di dalam ayat 2, saudara, dikatakan sangat jelas, firman-Nya itu berarti sesuatu yang punya otoritas lebih daripada perkataan manusia. Firman-Nya itu berarti firman Tuhan, perkataan Tuhan, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jadi saudara, bukan firman Pastor Adi, bukan perkataan dari gembala ini, gembala itu, atau aturan ini, aturan itu. Tetapi Alkitab dengan jelas menulis firman-Nya. Itu berarti sesuatu yang punya otoritas. Firman Tuhan, sesuatu yang lebih tinggi dari perkataan manusia. Sesuatu yang lebih tinggi dari aturan-aturan organisasi. Mengapa? Karena itu datang langsung dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kata yang dipakai di situ, ambillah. Saudara, memberi itu bukan berasal dari apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak berkata, firman-Nya, Abraham, ambillah segala sesuatu dari sanak saudaramu, apapun yang dipunyai dari sanak saudaramu, persembahkanlah kepadaku. Tidak, saudara. Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal. Artinya, memberi itu harus dari apa yang kita punya. Ada amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memberi perintah kepada kita untuk memberi dari yang tidak kita punya. Memberi dari apa yang kita punya. Jadi kalau hari ini saudara tidak punya apa-apa, maka Tuhan tahu kalau saudara tidak memberi. Tetapi kalau saudara punya sesuatu lalu saudara tidak memberi, berarti Tuhan juga tahu. Jadi saudara, memberi itu bukan dari sesuatu yang tidak kita punya. Kita tidak mencuri, kita tidak menipu orang, kita tidak melakukan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu, lalu kita memberi kepada Tuhan. Tentunya pemberian itu tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan, bahkan tidak diterima Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, ambillah anakmu, artinya sesuatu yang dimiliki.
Abraham miliki ialah Ishak. Tuhan katakan itu yang aku minta. Jadi saudara, Tuhan tidak meminta sesuatu yang bukan milik kita atau sesuatu yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika seseorang ada lalu sengaja tidak memberi, maka saudara, dia tidak bertanggung jawab kepada gembala. Dia tidak bertanggung jawab kepada organisasi. Karena dari awal saya katakan perintah itu bukan dari gembala, bukan dari organisasi, tetapi itu langsung dari Tuhan. Jadi kalau kita punya dan kita sengaja untuk tidak memberi kepada Tuhan, maka tanggung jawab kita langsung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa respon Abraham terhadap perintah Tuhan untuk memberikan anaknya Ishak? Saudara, Tuhan minta itu tidak main-main. Tuhan minta itu anak satu-satunya milik Abraham, yang paling dicintai Abraham. Tetapi apa respon Abraham terhadap permintaan Tuhan itu? Ayat 3 berkata, keesokan harinya, pagi-pagi, saudara lihat, perintah Tuhan itu hari sebelumnya. Abraham tidak menunggu Tuhan, kasih saya waktu untuk saya gumuli. Tuhan, kasih saya waktu untuk saya doa dulu Tuhan. Ini berat. Ini permintaan yang bukan main-main Tuhan. 25 tahun saya tunggu anak ini Tuhan. Lalu Tuhan, ketika Tuhan kasih, Tuhan minta kembali. Abraham tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa, tidak tunggu minggu depan, tidak tunggu bulan depan. Tetapi kepada perintah Tuhan dalam memberi, satu kata yang saya mau katakan kepada saudara hari ini, yaitu Abraham mengambil sikap untuk taat kepada perintah Tuhan. Saudara, ini yang harus menjadi respon kita kepada perintah Tuhan. Dalam hal memberi, Abraham memberikan contoh dan teladan kepada kita. Abraham tidak berkata, Tuhan tunggu saya punya 2 anak dulu. Tuhan tunggu saya punya 3 anak dulu. Tuhan tunggu saya punya 4 anak dulu. Dan kalau saya sudah punya 4, saya akan dapat 3, Tuhan dapat 1. Itu baru saya memberi. Banyak anak Tuhan hari-hari seperti itu, saudara. Tuhan, nanti saya sukses dulu. Tuhan, nanti saya berhasil dulu. Tuhan, nanti saya punya banyak dulu. Tuhan, saya sedang dalam kesulitan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti itu. Tuhan pahami itu. Tuhan, tunggu Tuhan. Saya janji, saya benar-benar janji. Kalau saya sudah diberkati, baru saya memberi kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara menunggu, maka saudara tidak akan tahu apakah besok saudara masih ada, apakah besok saudara masih hidup, apakah besok saudara masih dapat memberi kepada Tuhan. Abraham tidak seperti itu. Alkitab mencatat dengan tegas, keesokan harinya dia melakukan, dia taat kepada perintah Tuhan. Wow. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Tetapi kepada perintah Tuhan, kita hanya 2 pilihan, taat dan tidak taat. Dan saudara, hari ini saya membahas apa yang mendasari ketaatan Abraham dalam memberi. Apa yang mendasari Abraham taat? Alkitab mencatat keesokan harinya. Saudara, itu berarti Abraham sudah tidak pikir apa-apa. Dia tidak pikir untung dan rugi. Dia tidak pikir hatinya lagi. Dia tidak pikir bagaimana anaknya nanti kalau dia persembahkan. Siapa yang mewarisi harta kekayaan dia. Apa yang mendasari ketaatan Abraham? Yang pertama, saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 12, di situ Tuhan memanggil
Abram, yang namanya pada waktu itu masih Abram, dari Ur Kasdim, dari tengah-tengah saudara-saudaranya yang hidup di dalam kekafiran, yang hidup di dalam penyembahan berhala, yang tidak takut Tuhan, yang hidup pasti binasa. Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia, Tuhan bawa dia keluar dari tempat itu untuk menjadi alat berkat Tuhan. Yang pertama, yang mendasari Abraham taat, yaitu yang pertama, dia sadar bahwa dia telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya berhadapan dengan perintah Tuhan untuk memberi, marilah kita sadar siapa kita sebelumnya. Siapa saudara dan saya sebelumnya. Bukankah kita lahir dari kandungan ibu kita dalam keadaan telanjang? Saudara tidak punya apa-apa. Bahkan saudara tidak lahir dalam kondisi saudara memakai sepatu yang mahal, baju yang mahal, tempat tidur yang mahal. Saudara tidak. Saudara lahir dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan mulai memberkati hidup saudara. Tuhan mulai membawa saudara pada jalan berkat-berkatnya. Dan terlebih yang penting ialah saudara, dengan baik Tuhan memilih untuk menyelamatkan saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada miliaran orang di luar sana yang belum dibukakan rahasia keselamatan, saudara. Masih tertutup pintu keselamatan buat mereka. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka tidak kenal yang namanya keselamatan. Buat mereka keselamatan itu moga-moga. Tetapi hari ini, jika engkau telah dipilih, jika engkau telah diselamatkan, dan keselamatan itu adalah pasti ya dan amin. Engkau merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau merasakan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Engkau menjadi milik Tuhan. Engkau anak Tuhan yang dikasihinya. Maka terhadap perintah Tuhan untuk memberi, tidak ada jalan lain buat saya dan saudara, suka atau tidak suka, tetapi kita memilih untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang harus kita benar-benar sadari. Siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita berbangga dengan apa yang kita capai hari ini, saudara. Belajar dari pandemi COVID. Hidup ini seperti rumput yang sebentar muncul lalu hilang. Hidup ini seperti bunga yang kelihatan mekar dan akan layu dan lisut dan hilang. Hidup ini seperti uang yang sebentar muncul dan hilang. Apa yang kita mau banggakan dengan pencapaian-pencapaian kita, bukankah itu semua datang dari Tuhan? Bukankah semua itu dikaruniakan dari Tuhan? Mari anak Tuhan, mari UC Family, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sadar bahwa hidup ini semua karena Tuhan. Nafas yang kita hirup setiap hari itu anugerah Tuhan. Kesehatan yang saudara peroleh hari ini semua karena Tuhan. Dan kita bermegah karena saya dan saudara sudah dipilih dari miliaran orang, dari penduduk bumi yang begitu banyak, untuk diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Makanya saudara, engkau ketika berhadapan dengan memberi, jangan pernah berkata, Tuhan, tunggu Tuhan, nanti Tuhan, belum waktunya Tuhan, sulit Tuhan. Tetapi ketika engkau berhadapan dengan perintah, engkau berkata, siap komandan, aku mau taat untuk memberi. Yang kedua, mengapa Abraham taat dalam memberi? Apa yang mendasari ketaatan Abraham? Yang kedua, kalau saudara buka di dalam Kejadian 21, di situ Ishak lahir. Yang mendasari ketaatan Abraham yang kedua ialah karena dia telah menerima apa yang Tuhan janjikan baginya dan keluarganya. Saudara, 25 tahun penantian Ishak bukan hal yang mudah.
istrinya Sarah sudah mati pucuk. Artinya saudara sudah tidak haid lagi. Wanita yang sudah tidak datang bulan tidak mungkin hamil. Itu secara natural. Bahkan dalam kedokteran pun mengakui. Sarah umur waktu itu saudara 90 tahun. Dan Abraham 100 tahun. Ishak lahir. Saudara, ini mujizat yang luar biasa. Buat Abraham dan Sarah ini sesuatu yang dahsyat. Tuhan menjanjikan dia bahwa keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi Abraham berkata, Tuhan, aku tidak punya anak. Istriku tidak mungkin lagi melahirkan. Aku sudah ubanan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, dengar, engkau pasti punya anak. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, jangan lihat realita berlebihan. Kita perlu lihat realita supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Tetapi jangan sampai realita hidupmu mengkaburkan, menghalangi, menutup matamu, menutup hatimu, sampai engkau tidak mempercayai janji Tuhan dalam hidupmu. Saudara, bukankah 10 orang pengintai lebih membesarkan realita dari janji Tuhan? Bukankah 10 orang yang diutus oleh orang-orang yang terlatih, orang-orang yang penuh roh, orang-orang yang diambil dari setiap suku bangsa Israel? Mereka dipilih, saudara, untuk diutus mengintai tanah Kanaan. Tetapi waktu mereka melihat realita, mereka pulang dan memberitahukan berita yang busuk, berita yang menggetarkan bangsa Israel, karena mereka yakin realita itu dan mereka tidak mampu mengalahkan realita itu. Tapi beda Yosua dan Kaleb. Realita memang ada, tapi mereka punya janji yang besar. Mereka punya Tuhan yang lebih besar dari realita itu. Saudara, kalau saudara yakin Tuhan janji kepada saudara, kalau saudara yakin bahwa saudara akan menerima janji berkat itu, maka saudara tidak takut untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tidak takut apa yang terjadi hari esok. Mungkin sebagai manusia saya khawatir. Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana biaya studi anak-anak saya? Bagaimana saya bisa mengisi bensin di mobil saya? Bagaimana saya harus membayar listrik? Bagaimana saya harus makan? Kalau saya pikir bagaimana, saudara, kekhawatiran itu akan menguasai hati saya. Dan ketika saya berhadapan dengan janji Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk mempercayainya. Mengapa? Karena realita lebih menguasai hati saya. Kebutuhan perut, kebutuhan dandang, kebutuhan yang lain lebih mendominasi saya daripada bagaimana saya mengasihi Tuhan. Saudara, hari-hari ini manusia lebih banyak kepada self-service, lebih memperhatikan dirinya sendiri. Itulah akhir zaman, saudara. Kasih mulai dingin, hati mulai terfokus kepada hal-hal yang berupa materi. Tapi mereka tidak tahu bahwa hari Tuhan kian dekat. Tuhan, kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Sedikit lagi Dia akan datang di awan-awan. Ketika sangkakala Allah berbunyi, apakah saudara sebagai mempelai akan recah? Akan terangkat? Ataukah kita masih terikat dengan dunia ini? Hari ini saya mau katakan kepada saudara, terhadap janji Tuhan, Abraham tidak khawatir. Dan Tuhan buktikan hari ini, saudara, jangan takut untuk memberi. Jangan takut akan apa yang akan saudara makan besok, saudara. Sebab Tuhan berkata, setiap pagi Tuhan menyediakan berkat buat kita. Bagi anak cucunya tidak ditinggalkannya. Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua, orang percaya tidak didapati meminta-minta. Mengapa kita tidak percaya ini, saudara? Mengapa kita begitu takut? Mengapa kita begitu khawatir, saudara? Mari, jika memang benar-benar tidak ada padamu, Tuhan tahu
Tetapi jika ada padamu dan engkau khawatir untuk memberi, maka saudaraku, tanggung jawab bukan kepada kita. Saya sebagai gembala terlepas tanggung jawab saya. Mengapa? Karena saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Itu urusan dirimu dengan Tuhan. Tetapi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hari ini memberitakan firman Tuhan, supaya pada akhirnya ketika saya diminta pertanggungjawaban, saya berdiri dan saya katakan, Tuhan, saya sudah selesai menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Tetapi soal memberi adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah janji Tuhan luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, saudara. Dengar baik. Sekalipun perahu kita seakan-akan sudah dipenuhi oleh air, hampir tenggelam, tetapi selama ada Yesus di sana, selama engkau berseru kepada Yesus, perahu hidupmu, perahu usahamu tidak akan mungkin tenggelam. Kadang-kadang kita yang membocorkan perahu kita sendiri, atau kadang-kadang kita yang lompat keluar dari perahu kita dan berenang. Ternyata ketika sampai di tengah, kita tidak kuat berenang, kita tenggelam. Saudara, ada Yesus dalam hidup. Pegang janji Tuhan. Tuhan sekalipun sulit, Tuhan sekalipun berat, kalau aku masih punya, maka aku akan tetap memberi sebagai bentuk ketaatanku kepada firman. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengapa atau apa yang mendasari ketaatan Abraham dalam memberi? Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat 18. Saudara dengar, karena Abraham ingin naik level dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara gagal memberi, saudara gagal dalam ujian. Itu level yang paling sederhana. Bahkan anak-anak pun bisa juga naik itu. Kalau kita sudah lama di gereja, kalau kita sudah melayani Tuhan, baru kita gagal dalam level memberi, saudara, kasihan. Sebentar lagi kita sudah mau menghadap Tuhan, tapi kita gagal di dalam level ini, saudara, kasihan. Anak kecil saja, saudara, yang umur 7 sampai 12 tahun, anak remaja, ketika orang lapar, saudara, 5.000 laki-laki lapar, belum perempuan dan anak-anak. Murid-murid mencari di mana dapat mencari makan. Mereka periksa semua, ternyata ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Bekal dia. Tetapi apakah dia egois? Saudara, tidak. Apakah dia memilih untuk makan sendiri? Bisa. Tetapi setelah dia makan, dia lapar lagi. Tetapi dia tidak egois. Anak kecil saja tahu memberi. Dan dia memberi kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Bukan saja dia kenyang, tapi mama bapaknya kenyang. Dan semua orang yang hadir kenyang. Saudara lihat, murid-murid yang waktu itu membagikan, mereka dapat bonus 1 bakul. Saudara, semuanya kenyang. Tidak butuh banyak, saudara. Hanya butuh ketaatan. Waktu engkau memberi sedikit, Tuhan bisa jadikan banyak. Yang penting di sini, saudara naik level. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham naik level. Ayat yang ke-9, saudara lihat bersama-sama. Saya baca ayat 11 saja. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah, saudara lihat, ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, apakah Tuhan tidak kenal Abraham? Ternyata dengar, ketika saudara memberi, saudara semakin naik level. Saudara, Tuhan bilang, aku kenal siapa penginjil Ciko.
Aku kenal siapa penginjil Paula. Aku kenal siapa penginjil Windy. Aku kenal siapa Pastor Dina. Aku kenal siapa Pastor Adi. Saudara dikenal dari apa? Bukan pada waktu saudara datang beribadah. No. Dikenal karena memberi. Mengapa? Karena memberi itu sakit, saudara. Tetapi ketika saudara rela untuk merilis, saudara rela melepaskan, Tuhan tahu hatimu, bahwa hatimu tidak terikat pada apa yang kau miliki, tapi hatimu terikat kepada Sang Pemberi. Banyak orang terikat pada pemberian Tuhan. Dia lupa kepada yang memberi. Ayo jemaat Yusi, jangan terikat dengan apa yang Tuhan beri. Mari belajar, naik level, supaya engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dan saudara lihat ayat yang berikutnya, saudara. Saudara perhatikan ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakannya orang di atas gunung akan disediakan. Lalu saya baca ayat yang ke-16. Katanya, kata siapa? Kata Tuhan, aku bersumpah. Saudara, Tuhan bersumpah. Saya sampai sini saya mau nangis. Ini sumpah bukan kepada Abraham saja, saudara, tapi sumpah sampai kepada keturunan Abraham hari ini, bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel sampai hari ini ditakuti oleh bangsa lain? Dalam sejarah, saudara, 6 bangsa yang ada di sekitar Israel menyerang Israel, tapi tidak pernah mengalahkan Israel. Saudara lihat, sumpah Tuhan hanya kepada seorang Abraham yang taat memberi. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kalau Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan sumpah itu. Sebab dia bersumpah atas dirinya sendiri, demi dirinya sendiri, dan dirinya yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Karena engkau telah berbuat demikian. Berbuat apa? Rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Itu perlu, itu harus. Tetapi kalau tidak ada hati yang taat memberi, apa yang dibuat? Abraham beri yang terbaik. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham tidak pernah menghambat hatinya untuk taat memberi. Maka saudara perhatikan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Saudara, hampir semua yang duduk di Pentagon Amerika Serikat itu adalah orang Yahudi. Hampir semua perusahaan-perusahaan luar negeri yang hebat itu orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka orang yang pintar menduduki kota-kota musuh. Janji berkat Tuhan itu nyata. Makanya saudara sebagai orang tua jangan egois. Ketika saudara tahan berkat, keturunanmu tidak diberkati. Mulai belajar dari kisah. Ketika engkau mulai memberi, hati memberimu akan turun pada anak-anakmu. Dan apa yang terjadi Tuhan perhitungkan itu. Dan dia akan memberkati keturunanmu. Mungkin engkau sudah tidak ada di bumi, tetapi mereka akan berkata, aku punya papa, aku punya mama yang benar-benar takut akan Tuhan dan memberi. Sehingga hari ini aku menjadi anak yang tahu memberi oleh karena teladan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita belajar memberi. Ingat, saya akan tutup di sini. Memberi bukan perintah Pastor Adi, bukan perintah Yusi, bukan perintah gereja Kemah Injil. Itu perintah Tuhan. Berilah dari apa yang engkau punya, bukan dari apa yang tidak engkau punya. Kiranya Tuhan